الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai pada poin yang ke-36 tentang takwil mimpi mengenai perhiasan dan berbagai barang tambang. Aneka barang tambang bumi menunjukkan harta karun, harta yang tertahan, ilmu yang tersimpan, dan usaha yang tersimpan karena merupakan titipan yang disimpan Allah di dalam tanahnya, yang dititipkan bagi hamba-hambanya bagi kemaslahatan dunia dan agama mereka. Jika mimpi menemukan satu, dua, atau berbagai barang tambang, hendaklah memperhatikan dirinya. Jika dia seorang petani, maka tahun itu merupakan berita gembira tentang banyaknya usaha yang ditampilkan dari dalam bumi berupa aneka manfaat dan barang dagangan. Jika dia pelajar, mimpi itu merupakan berita gembira tentang perolehan, penelaahan, dan peraihan ilmu. Jika mimpi memberikan barang tambang itu kepada manusia sehingga mereka menjadikannya sebagai perhiasan, maka menunjukkan ilmu yang diungkapkan secara lisan dan sunnah serta pengetahuan yang disebarkan. Jika pelaku mimpi seorang raja atau dikenal sebagai pejuang, maka jumlah barang tambang menunjukkan jumlah negara musyrikin yang akan ditaklukkannya. Kaum muslimin akan menawan sejumlah orang dan meraih ghanimah. Jika pelaku mimpi orang kafir, ahli bid'ah, dedengkot kesesatan, dan penyeru keburukan, maka barang tambang ditakwilkan dengan fitnah yang melanda manusia dan ujian yang menyebar di kalangan hamba, sebab Allah mengistilahkan harta dan anak di dalam kitabnya dengan fitnah. Barang tambang bumi ditakwilkan dengan harta yang diam, dinanti, dan bulat seperti mata yang terpendam dalam kelopaknya. Mimpi emas ditakwilkan negatif karena keburukan makna katanya. Zahaba berarti lenyap atau hilang, dan warnanya yang kuning. Emas ditakwilkan dengan kesedihan dan kebingungan menyangkut harta. Mimpi mengenakan gelang emas ditakwilkan dengan perolehan harta warisan. Mimpi mengenakan suatu perhiasan dari emas ditakwilkan bahwa dia akan berbesanan dengan orang yang tidak setara. Jika mimpi meraih batangan emas, maka hilanglah sebagian hartanya. Juga ditakwilkan dia ditimpa kedukaan sesuai dengan jumlah emas yang diperolehnya, atau raja marah kepadanya dan mendendanya. Mimpi menghancurkan emas ditakwilkan dengan pertengkaran mengenai masalah yang tidak disukai hingga menyebar di masyarakat. Jika mimpi rumahnya terbuat dari emas,
maka terjadilah kebakaran. Mimpi mengenakan rantai emas, perak, marjan, atau mutiara, maka dia menduduki kekuasaan dan memikul amanat. Mimpi mengenakan 2 gelang emas atau perak menunjukkan dia ditimpa keburukan karena apa yang dimilikinya. Mimpi perak lebih baik daripada mimpi emas. Tidak baik pula mimpi gelang dan gengge. Mimpi mengenakan gelang emas atau perak ditawilkan bahwa pelaku mimpi akan ditimpa ketakutan, penahanan, dan pembelengguan. Mimpi tentang perhiasan apapun tidaklah baik bagi laki-laki, kecuali mengenakan rantai, belenggu, dan cincin. Segala jenis perhiasan merupakan keindahan bagi wanita. Gelang dapat ditawilkan dengan suami saja. Jika emas tidak dicetak, ditakwilkan dengan denda. Jika dicetak, maka menunjukkan keburukan. Perhiasan wanita menunjukkan anak-anak wanita. Emas menunjukkan anak laki-laki, sedangkan perak menunjukkan anak wanita. Diceritakan bahwa seorang wanita menemui penakwil dan berkata, "Aku mimpi punya bokor emas murni. Tiba-tiba pecah dan jatuh ke tanah. Lalu aku mencarinya, tetapi tidak menemukannya." Penakwil berkata, "Apakah kamu punya budak laki-laki atau wanita yang sedang sakit?" Dia mengiyakannya, dan penakwil berkata, "Dia akan meninggal." Seseorang bermimpi kedua matanya terbuat dari emas, lalu ditakwilkan bahwa penglihatannya akan sirna. Perak ditakwilkan dengan tumpukan kekayaan. Perak yang berlubang ditakwilkan dengan budak yang baik, putih dan cantik, sebab perak merupakan inti wanita. Mimpi mengeluarkan perak berlubang dari penambangannya berarti dia akan berselingkuh dengan wanita cantik. Jika perak itu besar, dia akan meraih gudang harta. Mimpi melebur perak ditawilkan dengan pertengkaran dengan istri, lalu hal itu menyebar di masyarakat. Dinar merah yang kuno lagi baik ditakwilkan dengan agama yang hanif lagi murni. Sekeping dinar ditakwilkan dengan anak yang tampan. Sejumlah dinar ditakwilkan dengan gudang kekayaan dan hikmah, atau kekuasaan dan penunaian kesaksian. Mimpi menelantarkan dinar ditakwilkan dengan kematian anak laki-laki atau meninggalkan sholat fardu. Mimpi menerima dinar yang banyak ditakwilkan dengan amanat dan sholat. Mimpi memindahkan dinar batangan ke rumah ditakwilkan dengan harta yang akan dipindahkan ke rumahnya, karena Allah berfirman, "Dan awan yang mengandung hujan." Quran Surat Al-Zariyat ayat 2. Mimpi melihat dinar di tangan ditakwilkan bahwa dia telah memberikan amanah kepada seseorang, lalu orang itu mengkhianatinya. Dinar palsu ditakwilkan dengan perselisihan dalam agama, sedangkan dinar sepuhan ditakwilkan dengan kemiskinan agama, kebohongan, dan kepalsuan. Ibnu Sirin mengatakan bahwa dinar ditakwilkan dengan kitab yang datang atau dokumen yang diperoleh. 5 keping dinar ditakwilkan dengan sholat 5 waktu. Sekeping dinar ditakwilkan dengan anak. Semua jenis perhiasan ditakwilkan positif bagi wanita, sebab ia merupakan keindahan dan kecantikan bagi mereka. Perhiasan mungkin menunjukkan sesuatu yang dibanggakan wanita, dan mungkin menunjukkan anak-anak mereka. Mimpi perhiasan apa saja adalah negatif bagi kaum laki-laki, kecuali perhiasan yang tidak dilarang memakainya. Dirham yang baik ditawilkan dengan agama, ilmu, terpenuhinya kebutuhan atau sholat. Dirham yang bersih ditakwilkan dengan dunia pelaku mimpi, interaksinya dengan orang lain, kelestarian usaha dan kepercayaan, dan kesehatan.
Dinar berserakan ditakwilkan dengan menyimak perkataan yang baik dan benar. Jumlah dirham ditakwilkan dengan jumlah amal kebaikan, sebab pada dirham tertulis tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dan amal tidak akan sempurna kecuali dengan mengingat Allah. Tulisan ini terlihat oleh manusia, sehingga diharapkan dengan dirham ini dapat menuntaskan persoalan dunia dan akhirat. Mimpi melihat dirham asli yang bagus-bagus dan lebar ditakwilkan dengan agama. Jika pencinta dunia mimpi seperti itu, ditakwilkan dengan dunia yang luas dan rezeki yang baik. Jika istrinya tengah hamil, dia akan melahirkan anak laki-laki yang tampan. Mimpi memperoleh dirham yang banyak ditakwilkan dengan perolehan kebaikan yang banyak dalam suasana yang menyenangkan. Mimpi memiliki piutang dirham asli dan baik pada orang lain ditakwilkan dengan kewajiban memberikan kesaksian yang jujur untuknya. Jika meminta haknya, berarti dia meminta kesaksiannya. Jika mengembalikan dirham yang baik dan asli, ditakwilkan dengan kesaksian yang benar dan nyata. Jika mengembalikannya dalam keadaan rusak, berarti kesaksiannya menyimpan. Mimpi membuang dirham yang baik, berarti dia akan menasihati orang bodoh yang tidak mau menerima nasihat. Dirham palsu ditakwilkan dengan tipuan, kebohongan, pengkhianatan, penghidupan, dan keberanian melakukan dosa besar. Dirham yang tidak ada tulisan ditakwilkan dengan perkataan yang tidak hati-hati. Jika dirham ditulisi gambar, ditakwilkan dengan bid'ah dan kefasikan dalam beragama. Dirham yang terbelah ditakwilkan dengan permusuhan yang takkan berhenti. Akan tetapi yang lain menakwilkannya dengan perkataan yang tiada henti. Mimpi mengambil dirham lebih baik daripada menyerahkannya, sebab memberikannya ditakwilkan dengan kebingungan. Mimpi mencuri dirham dan menyedekahkannya berarti dia meriwayatkan sesuatu yang tidak pernah didengarnya. Jika mimpi memiliki 10 dirham lalu menjadi 5 dirham, maka hartanya akan berkurang. Jika melihat 5 dirham menjadi 10 dirham, berarti hartanya akan berlipat ganda. Mimpi dirham menunjukkan keburukan, yang lain menakwilkannya dengan perkataan dan rangkaian perkara yang mulia. Dirham ditakwilkan dengan perkataan dan permusuhan jika dirham itu mencolok. Mimpi diberi dirham di dalam kantong, berarti dia akan dititipi rahasia. Sekeping dirham ditakwilkan dengan anak laki-laki. Uang ditakwilkan dengan perkataan hina dan yang berbusa-busa. Dirham asli ditakwilkan dengan perkataan yang baik. Dirham palsu ditakwilkan dengan perkataan yang buruk. Seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi seolah di dalam saku ada 2 keping dinar, lalu keduanya jatuh. Aku pun mencarinya." Ibnu Sirin berkata, "Perhatikanlah, sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari bukumu. Setelah diperiksa, ternyata ada 2 hujjah yang terhapus." Dikisahkan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku mimpi memperoleh dirham Kisra." Ibnu Sirin berkata, "Kamu akan meraih kebaikan." Tidak lama kemudian dia mendapatkannya. Ada juga yang menemuinya seraya berkata, "Aku mimpi memperoleh dirham Arab." Ibnu Sirin berkata, "Kamu akan dicambuk." Benar saja, orang itu mendapat hukuman cambuk 100 kali. Ibnu Sirin ditanya, "Bagaimana Anda mengetahui hal itu?" Dia menjawab, "Kisra Persia memiliki kerajaan dan mahkota, sedang orang Arab adalah yang memukul atau mencetak dirham tersebut." Yang lain menemuinya seraya berkata, "Aku mimpi mencetak dirham." Ibnu Sirin berkata, "Apakah Anda penyair?" Dia mengiyakannya. Seorang bermimpi meletakkan dirham di bawah kakinya,
Mimpinya ini dikemukakan kepada penakwil. Maka penakwil berkata, kamu akan murtad. Karenanya pelaku mimpi menjadi sangat waspada. Maka dia bangkit dan pergi berjihad untuk menyelamatkan agamanya. Setelah dua pasukan bertemu dan ditawan oleh pasukan kafir dan disiksa dengan berbagai jenis siksa, hingga akhirnya dia murtad dari agamanya. Mimpi demikian ditakwilkan murtad karena dia menginjak nama Allah yang tertulis pada dirham. Yang lain berkata, aku mimpi menginjak wajah Nabi. Ibnu Sirin berkata, apakah kemarin kamu tidur tanpa membuka sepatu? Dia mengiyakannya. Ibnu Sirin berkata, bukalah. Setelah dibuka, jatuhlah sekeping dirham yang padanya tertulis nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Mimpi memperoleh bokor, kendi atau ceret emas yang memiliki mulut, maka ditakwilkan dengan pelayan yang akan dia beli, atau wanita yang akan dinikahi, atau budak sahaya yang buruk perilakunya. Mimpi menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, berarti dia akan melakukan dosa. Jika mimpi demikian dialami oleh ahli sunnah, maka merupakan berita gembira. Sebab Allah berfirman, diedarkan kepada mereka piring-piring emas dan piala-piala. Quran Surat As-Zukhruf ayat 71. Gudang harta ditakwilkan dengan kehamilan wanita, sebab emas ditakwilkan dengan anak laki-laki, sedangkan emas ditakwilkan dengan anak wanita. Mungkin gudang harta menunjukkan harta yang banyak, ilmunya ulama, rezekinya pedagang, atau kekuasaan yang adil dari seorang gubernur. Yang lain menakwilkannya dengan kematian syahid. Gudang yang banyak ditawilkan dengan aneka amal yang dilakukan manusia di berbagai negeri. Jika mimpi menemukan gudang yang di dalamnya terdapat harta, maka itu menunjukkan kesulitan. Seorang wanita bermimpi anak wanitanya meninggal, lalu berkata kepadanya, anakku, amal apakah yang kau jumpai sebagai kebaikan? Dia menjawab, ambillah pala dan bagikanlah kepada kaum miskin. Mimpinya ini diceritakan kepada Ibnu Sirin. Dia berkata, wanita ini akan mengeluarkan harta simpanannya, maka hendaklah dia bersedekah. Wanita itu berkata, astagfirullah, benar, aku menyimpan harta dan menguburnya saat ta'un merajalela. Ta'un yaitu penyakit kolera atau wabah yang menular. Seseorang mimpi 3 malam berturut-turut bahwa dia dikunjungi seseorang. Dia berkata, pergilah ke Basrah, karena di sana kamu punya harta simpanan, bawalah. Mimpinya ini diabaikan hingga pada malam ketiga ia mengalami mimpi yang sama dengan jelas. Dia bermaksud pergi ke Basrah dan menyiapkan bekalnya. Setelah tiba, dia mulai menelusuri sudut-sudutnya selama 10 hari, tetapi tidak menemukan apapun. Dia putus asa dan mencela dirinya sendiri. Suatu hari dia memasuki reruntuhan. Di sana dia melihat sebuah rumah yang gelap. Dia memeriksanya dan menemukan sebuah catatan yang kemudian dibuka dan diperiksa. Akan tetapi daftar itu tak menjelaskan apapun karena ditulis dengan bahasa Ibrani, dan di Basrah tidak ada seorang pun yang cakap membacanya. Maka dia pergi ke Baghdad untuk menemui seorang pemuda. Tatkala melihat daftar, pemuda menawarkan diri untuk membelinya. Akan tetapi dia menolak seraya berkata, terjemahkan bahasa ini agar aku dapat memberimu imbalan. Ternyata daftar itu menjelaskan takwil mimpinya. Jika seorang wanita mimpi di kepalanya terpasang mahkota, berarti dia akan menikah dengan pria terpandang yang berkuasa atau kaya. Jika sedang hamil, dia akan melahirkan anak laki-laki. Jika seseorang mimpi di kepalanya terpasang mahkota, berarti dia akan meraih kekuasaan atau wilayah asing. Jika dalam mimpi ada sesuatu yang memperbaiki dirinya, maka selamatlah agamanya.
Jika tidak ada, maka kekuasaan itu merusak agamanya. Sebab menurut hukum, laki-laki haram memakai emas. Mahkota kadang ditakwilkan dengan wanita terhormat dan kaya yang dinikahi. Mahkota kadang ditakwilkan dengan wanita terhormat dan kaya yang dinikahi. Jika orang yang dipenjara raja mimpi mengenakan mahkota, maka penguasa akan mengeluarkannya dan memuliakannya sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kecuali dia memiliki anak yang hilang, maka dia takkan mati sebelum bertemu dengan anaknya. Anak itulah yang ditakwilkan dengan mahkota. Takwil mahkota yang bertatahkan berlian lebih baik daripada mahkota yang terbuat dari emas saja. Dikisahkan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku mimpi bahwa di kepalaku terpasang mahkota emas." Ibnu Sirin berkata, "Ayahmu di kampung telah kehilangan pandangannya." Tidak lama kemudian, dia menerima surat yang menceritakan hal itu. Yang lain menakwilkan mahkota dengan atasan seseorang, juga ditakwilkan dengan hilangnya sesuatu yang dibanggakannya atau membanggakan penglihatannya. Mahkota wanita ditakwilkan seperti mahkota laki-laki. Yang lain menakwilkannya dengan bertambahnya harta dan ilmu serta anak yang memberi rezeki. Mahkota wanita ditakwilkan dengan suami orang asing, sedangkan mahkota laki-laki ditakwilkan dengan hilangnya beberapa miliknya, sebab dia dilarang menggunakan emas. Jika pedagang mimpi melepas mahkotanya atau ada yang mencopotnya, berarti hilanglah hartanya. Jika yang mencopotnya itu pemilik kekuasaan, rusaklah agamanya. Jika raja mimpi mahkotanya dilepas atau diambil orang, dia dilengsarkan dari kedudukannya. Bagi laki-laki, anting ditakwilkan dengan pekerjaan yang bertalian dengan pekerjaan menyimak. Kelezatan pendengaran hanya layak dinikmati wanita, seperti nyanyian dan tetabuhan. Jika tidak demikian, anting ditakwilkan dengan perbuatan yang tidak pantas, misalnya melakukan Al-Quran. Jika tidak demikian, periksalah wanita hamil di keluarganya, baik istrinya maupun anak wanitanya, maka dia akan melahirkan anak laki-laki jika mengenakan anting emas, atau melahirkan anak wanita jika mengenakan anting perak. Mimpi melihat wanita atau budak mengenakan anting dan sumber, berarti dia akan memperoleh peluang untuk berdagang di daerah ramai, lagi nyaman, di mana para budak dan wanita berdandan dan berhias, karena wanita dan budak wanita merupakan pangsa pasar. Telinga yang memakai anting ditakwilkan dengan budak dan wanita. Jika mimpi mengenakan dua anting yang bermata mutiara, berarti dia akan meraih perhiasan dunia dan keindahannya, sebab mutiara merupakan benda yang paling cantik. Dikaruniai kemampuan menguasai Al-Quran, agama, suara yang merdu, dan kesempurnaan dalam berbagai hal. Jika anting-anting dipasang bersama sumber, dia dikaruniai anak wanita. Jika wanita hamil bermimpi demikian, dia akan dianugerahi anak laki-laki. Anting-anting dan sumber ditakwilkan sama, baik itu dikenakan laki-laki maupun wanita. Anting-anting emas ditakwilkan dengan penyanyi laki-laki. Jika antingnya terbuat dari perak, berarti dia dapat menghafal setengah Al-Quran. Dikisahkan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin lalu berkata, "Aku mimpi bahwa salah satu telingaku mengenakan anting-anting." Ibnu Sirin bertanya, "Bagaimana nyanyianmu?" Dia menjawab, "Aku orang yang bersuara merdu." Cincin menunjukkan apa yang dimiliki dan ditakdirkan atas seseorang. Mimpi diberi emas atau membelinya atau mendapatkannya, maka dia meraih kekuasaan atau menduduki kerajaan jika dia pantas. Sebab kerajaan Sulaiman alaihissalam
terletak pada cincinnya. Juga karena cincin merupakan stempel yang digunakan raja dan kaum bangsawan dan mengecap suratnya. Kadang-kadang cincin ditakwilkan dengan rumah yang ditinggali, dimiliki atau dimasuki oleh para raja. Maka cincin ditakwilkan dengan pintu rumah atau wanita yang dinikahi raja, karena raja menguasainya, membuka cincinnya dan memasukkan ke jari raja. Mata cincin ditakwilkan dengan wajah wanita. Jika orang zuhud dan ahli ibadah mimpi mendapat cincin dari Allah, ditakwilkan dengan keselamatan dari keburukan di akhir hayat. Jika mimpi mendapatkannya dari Nabi SAW atau dari ulama, ditakwilkan dengan berita gembira akan diperolehnya ilmu. Takwil demikian berlaku bagi cincin perak. Jika cincin emas, besi atau tembaga, mimpi itu negatif karena ia merupakan perhiasan penghuni neraka, dan karena cincin jin juga terbuat dari tembaga. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan cincin. Yang lain mengatakan cincin menunjukkan ayah, wanita, pembelian budak wanita, rumah, ternak, harta kekayaan atau kekuasaan. Bagi laki-laki, cincin emas ditakwilkan dengan kehinaan. Penakwil lain mengatakan bahwa mimpi mengenakan cincin besi menunjukkan diperolehnya kebaikan setelah mengalami kesulitan. Cincin emas yang bermata ditakwilkan dengan kesungguhan. Cincin padat dan pepak senantiasa menunjukkan kebaikan, sedangkan cincin yang berongga menunjukkan muslihat dan tipu daya, sebab ia mengandung sesuatu yang tersembunyi. Mungkin juga menunjukkan harapan atau keuntungan yang besar atas sesuatu, sebab cincin demikian tampak besar tetapi timbangannya ringan. Bagi wanita, cincin yang terbuat dari tanduk atau gading ditakwilkan positif. Penakwil lain menakwilkan cincin dengan kekuasaan yang besar. Lingkaran cincin merupakan pokok kerajaan dan matanya adalah karismanya, serta capnya merupakan titah, kekayaan, dan kekuasaan raja. Cincin adalah perintah dan larangan raja, sedangkan capnya merupakan kehendak dan harapan raja. Jika mimpi bahwa raja mengecap dengan capnya, dia akan meraih kekuasaan dengan cepat dan tiada yang menentangnya, sebab cap lebih utama daripada cincin. Mimpi mengenakan cincin perak lalu menggunakannya untuk cap, dan hal itu diterima orang lain, maka dia akan meraih kekuasaan. Mimpi mengenakan cincin khalifah sedangkan dia termasuk Bani Hashim atau orang Arab, maka dia akan meraih kekuasaan yang mulia. Jika pelaku mimpi itu budak atau memiliki ayah, berarti ayahnya akan meninggal dan dia menggantikan kedudukannya. Jika tidak memiliki ayah, maka urusan yang dihadapinya berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Jika mimpi demikian dialami oleh kaum Khawarij, dia akan meraih kekuasaan yang batil. Jika menemukan cincin, dia akan meraih harta orang asing, atau punya anak laki-laki, atau dia akan menikah. Jika mata cincinnya mengecil, berarti kekuasaannya menuju kepudaran. Jika mata cincinnya jatuh, maka anaknya mati, atau sebagian hartanya hilang. Mimpi cincinnya dicopot, sedangkan dia seorang gubernur, maka dia akan dipecat, atau kekuasaannya hilang, atau menceraikan istrinya. Jika mimpi demikian dialami wanita, berarti kematian suaminya atau orang yang paling dekat dengannya. Jika mimpi lingkaran cincin patah dan hilang serta tinggal matanya, maka mata itu merupakan nama, popularitas, dan ketampanannya.
Cincin emas yang diharamkan agama atas laki-laki ditakwilkan dengan pengkhianatan dalam kerajaannya dan kezaliman atas rakyatnya. Cincin besi ditakwilkan dengan raja yang pemberani atau pedagang yang jeli, namun reputasinya buruk. Cincin timah ditakwilkan dengan kekuasaan yang gampang. Cincin timah ditakwilkan dengan kekuasaan yang gamang. Cincin bermata dua ditakwilkan dengan kekuasaan lahir dan batin. Jika cincin ini terkait dengan perdagangan, maka menunjukkan keuntungan. Jika terkait dengan ilmu, berarti pelaku mimpi akan membina pemeluk agama dan pencinta dunia. Cincin sempit menunjukkan kenyamanan dan jalan keluar. Meminjam cincin berarti memiliki sesuatu yang tidak abadi. Mimpi memiliki cincin yang bertuliskan berarti memiliki sesuatu yang tidak pernah dimilikinya, seperti kendaraan, rumah, wanita, budak wanita, atau anak. Jika melihat cincin dijual di pasar, maka menunjukkan penjualan budak yang asalnya pemuka manusia. Jika hujan cincin berarti pada tahun itu akan banyak anak laki-laki yang lahir. Bagi orang Arab, cincin menunjukkan wanita. Cincin emas menunjukkan hilangnya harta wanita. Mengenakan cincin di kelingking, kemudian melepasnya atau memasukkannya ke jari lain, berarti dia akan mengajak istrinya kepada kerusakan. Jika mimpi cincin yang semula berada di kelingkingnya telah berada di jari manisnya, padahal dia tidak memindahkannya, berarti istrinya akan melakukan perselingkuhan. Jika menjual cincin dengan dirham atau tepung atau biji-bijian, berarti dia menceraikan istrinya dengan kata-kata yang baik atau dengan diberi kekayaan. Mata cincin ditakwilkan dengan anak. Jika mata cincinnya terbuat dari permata, maka ditakwilkan dengan kekuasaan yang disertai kebesaran, kemegahan, harta yang banyak, popularitas, dan kemuliaan. Jika matanya terbuat dari sabarjud dan pelaku mimpi seorang raja, berarti dia seorang pemberani, disegani, dan kuat. Jika mata ditakwilkan anak, maka anak itu terdidik, pintar, dan cerdas. Jika matanya berupa batu marjan, maka ditakwilkan dengan raja yang lemah dan rentan. Jika matanya berupa yakut hijau, berarti pelaku mimpi akan memiliki anak laki-laki yang beriman, ilmuwan, dan memiliki pemahaman. Cincin yang terbuat dari kayu ditakwilkan dengan wanita munafik. Jika wanita mimpi diberi cincin, berarti dia akan menikah dan punya anak. Dikisahkan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin lalu berkata, "Aku mimpi bahwa cincinku patah." Maka Ibnu Sirin berkata, "Jika mimpimu benar, berarti kamu akan menceraikan istrimu." Baru 3 hari, ternyata dia telah menceraikan istrinya. Yang lain menemuinya dan berkata, "Aku mimpi bahwa di tanganku terdapat cincin yang aku gunakan untuk membungkam mulut laki-laki dan kemaluan wanita." Ibnu Sirin berkata, "Kamu seorang muazin yang azan bukan pada waktunya di bulan Ramadan, sehingga kamu membuat orang lain haram makan dan berhubungan." Jika mimpi mengenakan cincin tanah kepada seseorang, berarti penerima cincin akan meraih kekuasaan dari si pemberi cincin. Jika mimpi bahwa raja atau penguasa memberikan cincinnya, lalu pelaku mimpi mengenakannya dan dia pantas menerimanya, maka dia akan meraih kekuasaan. Jika tidak demikian, kekuasaan itu berpulang pada kaum yang dilihatnya dalam mimpi, atau pada keluarganya, atau pada orang yang senama dengannya, atau pada temannya. Mimpi menjual cincin ditakwilkan dengan menceraikan istri. Bagi laki-laki,
kalung ditakwilkan dengan pencekik, sedangkan bagi wanita ditakwilkan dengan perhiasan dan anak. Bagi wanita ditakwilkan dengan perhiasan dan anak dari seorang suami. Jika kalung kuningan, berarti anaknya dari suami orang asing. Jika terbuat dari batu palsu, maka anak itu diperoleh dari suami yang hina. Jika kalung itu terdiri atas intan, mutiara, dan sabarjud, berarti dia akan menikah dengan pria terhormat, lalu punya 2 anak wanita, dan dia meraih apa yang didambakannya dari suaminya. Bagi wanita, kalung merupakan kecantikan, perhiasan, dan dambaannya. Kalung berupa untaian mutiara dan marjan ditakwilkan dengan kewaraan dan kependetaan, serta hafalan Al-Quran sesuai dengan kadar mutiara, keindahannya, besarnya, dan kelangkaannya. Mimpi mengenakan kalung emas, mutiara, dan yakut, berarti dia akan menangani pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan akan mengemban amanah. Mutiara yang ada pada kalung ditakwilkan dengan inti, puncak, dan pokok amalnya. Bagi laki-laki, kalung yang pada untaiannya terdapat uang logam yang terbuat dari perak, berarti dia akan menikah dengan wanita cantik. Batu yakut dan mutiara pada kalung ditakwilkan dengan kecantikan wanita. Kalung yang terbuat dari mutiara dan perak ditakwilkan dengan kekuasaan yang disertai kekayaan dan kesenangan. Kalung besi ditakwilkan dengan kekuasaan yang disertai kekerasan. Kalung kuningan ditakwilkan dengan harta dunia. Jika kalung terbuat dari batu palsu, ditakwilkan dengan kekuasaan yang lemah dan rapuh. Jika kalung palsu itu milik wanita, berarti wanita itu orang hina. Bagi kaum wanita, kalung ditakwilkan dengan harta kekayaan yang diamanatkan oleh suaminya kepadanya. Perhiasan yang dikenakan wanita di lehernya menunjukkan suami dan anaknya, karena perhiasan ini menempel pada wanita sebagaimana suami dan anaknya. Bagi kaum laki-laki, perhiasan menunjukkan tipuan dan muslihat serta perancangan sarana. Keberadaan demikian bukan karena esensi perhiasan, tetapi karena penampilannya. Jika seorang laki-laki yang tengah mendalami Al-Quran bermimpi mengenakan kalung, niscaya dia beroleh kepahaman. Jika sedang belajar fikih, dia dapat memahaminya. Jika tidak demikian, jika memiliki janji, dia dapat memenuhinya. Jika tidak demikian dan dia lajang, maka dia akan menikah dengan seorang wanita yang pandai membaca Al-Quran. Jika memiliki keluarga yang sedang hamil, dia akan melahirkan anak laki-laki. Jika mimpi tali kalungnya putus dan untaiannya berserakan, dan dia tengah memiliki janji, dia akan melanggar janjinya. Jika sedang menghafal Al-Quran, dia lupa hafalannya atau pengetahuannya tercerai-berai dan sirna. Kalung mutiara ditakwilkan dengan Al-Quran. Kalung intan ditakwilkan dengan sunnah. Batu berharga lainnya ditakwilkan dengan kata-kata hikmah, tuturan kebaikan, dan ilmu fikih. Kalung wanita ditakwilkan dengan suami atau anaknya. Kalung permata menunjukkan keimanan, ilmu, dan Al-Quran. Bagi laki-laki, kalung menunjukkan kebaikan istri kepada suaminya. Lebarnya kalung ditakwilkan dengan kekayaan suami. Kekuatan kalung menunjukkan pengetahuan suami. Keberadaannya dari besi menunjukkan kekuatan suami. Jika di tengah-tengah kalung terdapat kayu, maka itu menunjukkan kemunafikan suami. Bagi penguasa, kalung menunjukkan keuntungan. Bagi pedagang, kalung merupakan laba.
Jika mimpi mengenakan kalung yang sempit, berarti dia orang bakhil. Jika pelaku mimpi demikian orang waro, berarti tidak ada pemeluk agama yang mau memanfaatkannya. Jika dia ulama, berarti dia akan menyembunyikan ilmunya. Allah berfirman, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Jika mimpi melihat budak wanita mengenakan kalung perak, berarti pelaku mimpi akan melakukan perdagangan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dia meraih kekuatan. Atau dari perdagangan itu dia meraih wanita atau budak wanita, sebab perak merupakan esensi wanita. Yang lain menakwilkan kalung bagaimanapun bentuknya dengan kerusakan dalam beragama. Jika laki-laki mimpi mengenakan gelang yang terbuat dari perak, ditakwilkan dengan laki-laki saleh yang berupaya melakukan aneka kebaikan, sebab Allah berfirman, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Jika pelaku mimpi memiliki musuh, maka Allah akan menolongnya. Jika mimpi mengenakan gelang emas, maka tangannya akan dibelenggu. Jika melihat raja memakaikan gelang kepada rakyatnya, berarti dia akan mengasihi mereka dan berlaku adil, sehingga mereka meraih penghidupan, usaha, dan keberkahan, sedangkan kerajaan tetap lestari. Jika mimpi bahwa penguasa mengenakan gelang, ditakwilkan dengan kemenangan yang diraih melalui dirinya, disertai zikir dan suara gegap gempita. Gelang perak menunjukkan anak pelayan, yang lain menakwilkannya dengan pertambahan kekayaan. Bagi wanita, gelang ditakwilkan dengan perhiasan, kebanggaan, dan kecantikan. Jika mimpi menghitungnya untuk mereka, berarti terbukanya kebaikan dan keceriaan wanita. Bagi laki-laki, gelang ditakwilkan dengan kekuatan atas saudaranya, sebab pergelangan dan pangkal tangan ditakwilkan dengan saudara. Jika gelang terbuat dari emas dan dia bermimpi mengenakannya, berarti dia akan dicambuk. Gelang yang sempit takwilnya lebih kuat daripada yang longgar. Gelang perak pada pangkal tangan ditakwilkan bahwa dia akan menikahkan putranya atau keponakannya. Jika gelang terbuat dari merjan, dia akan mendapat kebingungan yang terus-menerus dari saudaranya, baik yang laki-laki maupun wanita. Perhiasan apapun yang dikenakan wanita ditakwilkan dengan suaminya. Allah berfirman, mereka merupakan pakaian bagimu. Al-Baqarah ayat 187. Ikat pinggang ditakwilkan dengan ayah, saudara, paman, atau anak. Ikat pinggang juga menunjukkan seorang pemuka yang diminta bantuannya dalam berbagai persoalan. Jika mimpi diberi sabuk oleh raja lalu diikatkan ke pinggangnya, berarti usianya tinggal setengah. Jika sabuk itu dihiasi dengan emas, maka hiasan sabuk ditawilkan dengan panglima perang provinsi itu. Keberadaannya dari emas ditakwilkan dengan kezaliman panglima. Jika terbuat dari besi, ditakwilkan dengan kekuatan tentaranya. Jika terbuat dari tembaga, ditakwilkan dengan kelemahan mereka. Jika terbuat dari perak, ditakwilkan dengan kekayaan mereka. Mimpi mengenakan 2 sabuk atau lebih sehingga sulit membawanya, berarti pemiliknya akan berusia panjang hingga usia sangat lanjut. Mimpi diberi sabuk lalu diambil dengan tangan kanan tetapi tidak dipakai di pinggangnya, berarti dia akan bepergian jauh untuk urusan kekuasaan. Jika menerima dengan tangan kirinya, ditakwilkan dengan sabuk.
Jika diterima dengan tangan kanan, ditakwilkan dengan cambuk. Jika diterima dengan tangan kanan, ditakwilkan dengan cambuk dan dia meraih kekuasaan. Jika sabuk gubernur putus, maka urusannya kuat dan usianya panjang. Jika pinggangnya diikat dengan benang, alih-alih dengan sabuk, berarti setengah usianya telah berlalu. Jika pinggangnya diikat dengan ular, berarti diikat dengan 2 tali yang berisikan dinar dan dirham. Jika mimpi diberi sabuk oleh raja, maka dia meraih kerajaan. Jika mimpi mengenakan sabuk tanpa hiasan, berarti dia akan bersandar kepada orang mulia lagi kuat, lalu meraih kebahagiaan, lalu meraih kebaikan dan kenikmatan darinya, sehingga menguatkan dirinya. Jika dia sudah kaya, maka pemberian itu merupakan kekuatan, keterpeliharaan, dan kekokohannya dalam perdagangan atau kekuasaan, serta diperolehnya harta yang halal. Juga batiniahnya lebih baik daripada lahiriahnya. Sabuk yang samar ditakwilkan dengan punggung seseorang yang dijadikan sandaran dan kekuatan. Jika bagian tengah sabuk dihiasi dengan permata, maka dia akan meraih harta yang akan menjadi modal atau anak yang akan menjadi pemuka keluarganya. Gelang keroncong perak ditawilkan dengan anak laki-laki. Jika seseorang mimpi mengenakan gelang keroncong emas, berarti dia akan jatuh sakit atau akan mengalami kekeliruan dalam beragama. Bagi wanita, gelang keroncong ditakwilkan dengan keselamatan dari rasa takut jika dia bersuami. Jika janda, berarti dia akan menikah dengan orang mulia, dermawan, dan menampilkan kebaikan. Untaian mutiara ditakwilkan dengan Al-Quran dan ilmu. Mimpi meronce mutiara yang sama. Mimpi meronce mutiara yang sama berarti dia akan menafsirkan Al-Quran dengan tepat. Mimpi menjual mutiara atau menelannya berarti dia akan melupakan hafalan Al-Quran. Mimpi membeli mutiara berarti dia akan dianugerahi ilmu lalu menyebarkannya kepada khalayak. Memasukkan mutiara ke mulut menunjukkan kebaikan agama. Mimpi menyemburkan mutiara dari mulutnya sedangkan orang-orang memungutinya dan dia sendiri tidak, berarti tidak mengamalkan agama. Mutiara ditakwilkan dengan anak laki-laki karena Allah berfirman, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka sebagai mutiara yang bertaburan. Al-Insan ayat 19. Meminjam mutiara menunjukkan anak yang tidak akan hidup. Mengeluarkan mutiara yang banyak dari dasar samudra atau sungai ditakwilkan dengan harta halal dari raja. Mutiara yang banyak juga ditakwilkan dengan harta warisan. Bagi gubernur, mutiara sebagai kekuasaan. Bagi ulama, sebagai ilmu. Dan bagi pedagang, sebagai laba. Mutiara menunjukkan kesempurnaan dan keindahan segala sesuatu. Mimpi meronce mutiara dengan kayu berarti akan menikah dengan mahram. Jika menelan mutiara, dia akan menyembunyikan kesaksiannya. Jika berkumur dengan mutiara, berarti dia akan mengumpat orang lain. Jika mimpi memuntahkan, berkumur dan menelan mutiara, berarti dia akan menipu dan mengumpat orang lain. Jika melihat mutiara yang banyak sehingga dapat ditakar dan dibawa sebagai muatan, serta dia mengeluarkannya dari lautan, berarti dia akan meraih harta halal dari gudang kekayaan raja. Mimpi menghitung mutiara berarti dia akan mengalami kesulitan. Mimpi membuka gudang kekayaan dengan kunci lalu mengeluarkan mutiara berarti dia akan bertanya kepada ulama tentang berbagai masalah. Sebab ulama bagaikan gudang kekayaan, sedang bertanya merupakan kuncinya.
Mimpi ini dapat pula ditakwilkan dengan wanita yang dinikahi yang akan memberikan sejumlah anak yang baik. Mimpi melempar mutiara ke sungai atau ke sumur berarti dia akan pura-pura melakukan kebaikan di depan manusia. Mimpi memisahkan mutiara dari kerang lalu mengambil kerang dan membuang isinya berarti dia penggali kubur. Mimpi mutiara yang besar lebih baik daripada mimpi mutiara yang kecil. Mutiara yang besar mungkin menunjukkan surah Al-Quran yang panjang. Mutiara yang tidak teruntai menunjukkan anak. Mutiara tersimpan ditakwilkan dengan anak gadis. Mutiara yang berserak ditakwilkan dengan orang yang membaguskan tuturannya. Segala jenis mutiara, permata dan sebagainya menunjukkan kecintaan kepada wanita dan anak-anak. Marjan ditakwilkan dengan harta yang banyak dan budak wanita yang cantik, terkenal, baik, riang dan ceria. Marjan yang dijadikan kalung binatang dilarang Allah sebagaimana firman-Nya, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang persembahan dan jangan mengganggu binatang-binatang yang berkalung. Al-Maidah ayat 2. Yakut ditawilkan dengan kegembiraan dan permainan yang melalaikan. Mimpi mengenakan cincin yakut berarti dia memiliki agama sebagai simbol belaka. Mimpi mengambil mata yakut dan dia tengah mengharapkan anak laki-laki, maka dia akan punya anak wanita. Jika ingin menikah, maka dia akan menikah dengan wanita yang baik, cantik dan taat beragama. Sebab Allah berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Ar-Rahman ayat 58. Mimpi mengeluarkan yakut yang banyak dari dasar laut atau sungai, sehingga ia dapat ditakar atau dimasukkan karung. Ditakwilkan dengan harta yang banyak dari penguasa. Bagi ulama, yakut yang banyak berarti ilmu, bagi gubernur berarti kekuasaan, dan bagi pedagang berarti komoditas. Yang lain menakwilkan yakut dengan teman. Jika mimpi melihat mutiara atau permata tidak bercahaya atau melihat kaca yang tidak memantulkan gambar, maka waspadalah terhadap kesulitan dan prahara. Sebab napas pada tubuh bagaikan cahaya pada kaca atau permata, atau ditakwilkan bahwa dia akan hilang akal, sebab akal merupakan jauhar yang menyebar. Jika yakut ditakwilkan teman, maka teman itu memiliki hati yang keras. Jika memiliki mahkota dari yakut dan marjan, maka ditakwilkan dengan kemuliaan dan kekuatan dari wanita yang cantik. Samrud dan Sabarjud. Samrud dan Sabarjud ditakwilkan dengan saudara dan anak yang terdidik, harta yang baik lagi halal, perkataan yang melulu tentang ilmu dan kebaikan. Juga ditakwilkan dengan teman yang taat beragama, warok dan penuh perhitungan. Batu Fairus. Batu Fairus ditakwilkan dengan kemenangan, pertolongan, kehadiran dan usia panjang. Batu Akik. Batu akik ditakwilkan dengan sesuatu yang memiliki berkah dan menghilangkan kemiskinan. Jika mimpi mengenakan cincin akik, berarti dia memiliki sesuatu yang berkah dan meraih kenikmatan yang berkembang. Manik hitam. Manik hitam ditakwilkan dengan harta syubhat. Bagi yang mengharapkan anak, manik ditakwilkan dengan anak laki-laki. Mengambil manik berarti teman yang munafik. Seburit batu merjan ditakwilkan dengan teman yang tidak memiliki penolong. Sedangkan merjan yang banyak ditakwilkan dengan harta haram. Timah menunjukkan manusia awam. Mimpi mengambilnya berarti meraih harta dari orang majusi. Mengambil timah yang hancur menunjukkan kerugian dalam kekayaan. Timah batangan tidak menunjukkan kerugian. Mimpi melebur timah menunjukkan permusuhan tentang sesuatu yang sepele, lalu hal ini menyebar di masyarakat. Kuningan dan tembaga.
Kuningan dan tembaga ditakwilkan dengan kekayaan dari orang Nasrani dan Yahudi. Mimpi menghancurkan kuningan berarti dia akan berperkara tentang harta dunia. Juga menunjukkan perkataan boru dan dusta. Jika mimpi memegang kuningan, waspadalah terhadap orang yang memusuhinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan agamanya. Allah berfirman, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Al-A'raf ayat 148. Jika melihat kuningan atau tembaga, berarti dia akan melontarkan kebohongan dan kepalsuan atau akan mencaci. Besi ditawilkan dengan harta, kekuatan, dan kemuliaan. Allah berfirman, kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Al-Hadid ayat 25. Mimpi makan besi bersama roti ditakwilkan dengan kesulitan dan beban karena masalah penghidupan. Mengunyahnya ditakwilkan dengan umpatan. Besi ditakwilkan dengan keuntungan. Batu celak ditakwilkan dengan kekayaan. Alat celak ditakwilkan dengan wanita. Bercelak disukai jika dilakukan orang soleh, tetapi tidak disukai jika dilakukan orang fasik. Yang lain menakwilkan celak dengan bertambahnya cahaya penglihatan. Kaca ditakwilkan dengan sesuatu yang tidak langgeng. Kaca sesuai dengan sifat wanita. Melihat kaca pada suatu tempat memiliki takwil yang sedikit merugikan. Akan tetapi yang lain menakwilkannya dengan kesedihan yang singkat. Air raksa menunjukkan pelanggaran janji, pengkhianatan, kemunafikan, dan kepatuhan kepada nafsu. Jika mimpi memegang air raksa, berarti dia ragu-ragu dalam beragama, memperturutkan nafsunya, berkhianat, dan tidak dipercaya. Takwil mimpi memakannya adalah negatif. Ter ditakwilkan dengan perlindungan dan penjagaan dari bahaya. Minyak tanah ditakwilkan dengan harta haram. Ada yang menakwilkannya dengan wanita yang berbuat kerusakan. Mimpi disiram minyak tanah berarti akan ditimpa kesulitan dari pihak penguasa. Mata uang yang berserak dalam wadah ditakwilkan dengan pemenuhan kebutuhan. Mata uang yang tampak jelas ditakwilkan dengan perkataan hina dan caci maki. Mimpi memasukkan dirham ke mulut lalu keluar sebagai mata uang kuno berarti dia zindik. Mata uang kuno ditakwilkan dengan perkataan yang riak dan menantang. Jika pada mata uang itu terdapat nama Allah, berarti dibolehkan baginya menyimak syair seperti Al-Quran. Mimpi menelan dinar dan mengeluarkannya sebagai mata uang kuno, berarti dia akan mati dalam keadaan kafir. Sebab dinar ditakwilkan agama, sedangkan uang kuno ditakwilkan tipuan, kekafiran, dan kesesatan. Yang lain menakwilkan uang kuno dengan kesedihan, kesempitan, dan tuturan yang membuahkan duka. Yang lain menakwilkannya dengan kebangkrutan. Rangkaian perhiasan ditakwilkan dengan harta yang mulia sesuai dengan kehendaknya. Jika ia terbuat dari emas, takwilnya positif sebab ia merupakan sarana yang baik. Harganya tinggi, banyak dijumpai, populer, dan diketahui nilainya. Mimpi memiliki rangkaian perhiasan di tangan berarti meraih harta dari orang mulia dan meraih manfaat dari budak wanita yang cantik. Jika perhiasan terbuat dari emas dan perak, maka ditakwilkan dengan anak gadis dan pemuda yang tampan-tampan yang mengenakan perhiasan. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semuanya, pemberian materi tentang takwil mimpi Ibnu Sirin poin yang ke-36. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.